Jadi ini hari kuliah ketujuh ya. Itu sebelum kuliah dimulai, tolong di apa di video kan apa on cam ya. Saya mau foto dulu nih yang di hari ini. On cam ya, cepat on cam ya. Halo. Halo Hidayati, Afifah, Yuliana, Adira, Nur, Hidayani, Laura, cepat on cam kan. Halo. Pak, saya izin di jalan dulu ya, Pak. Halo si Feni, Di jalan pulang ya, Pak. Afifah. Buka on cam dulu, on cam. Feni, Baik, Pak. Sebentar, Pak. Saya pakai dulu. Bentar. maka sebelum kuliah itu dipakai jilbab dulu. Ya. Siapa lagi itu? Feni, Laura, Pak Feni izin Laura. off Pasparta. Halo, Feni. Halo Pak. Iya Pak, Feni izin off cam Pak, lagi sakit. Sakit apa Feni? Halo Feni. Itu Pak, kakinya Pak. Oh iya, kenapa kakinya Feni? Kemarin kan nggak apa-apa kan, minggu kemarin udah sakit juga, Feni. Itu jatuh di depan kampus Pak. Jatuh kenapa di tangga? Enggak Pak, mau nyebrang Pak, mau masuk kampus terus Tabrak, ditabrak. Iya, tabrak sama siapa? Gojek Pak. Nggak dilihat apa jam berapa kejadian itu, Feni? Itu jam 7-an Pak, jam 7 malam hari Selasa. Oh kamu mau jalan-jalan mau apa? Mau cari makan? Enggak, Feni mau ke kampus tuh mau ketemu Pak Adri, Kak Izul sama Kak Maul untuk ini Pak, bantu nugas. Oh, kok kamu kan kos di belakang kan Feni? Kok saya menyeberang? Iya, Kok saya nyebrang? iya. Jadi Feni dari kos Pak, dari kos ke kampus. Loh, kok nyebrang jalan kan di belakang tinggal kan usul nyebrang jalan. Nyebrang dong Pak, kan Feni arah dari Kemfil, terus masuk kampus tuh kan harus belok kanan dulu. Oh, oh gitu. Iya. Terus kamu nyebrang jalan kaki itu? Feni bawa motor kan Pak. Oh, aku bawa motor, bawa motor. Terus kamu tabrak ojek. Iya. Oh, nabraknya apa? Berhadapan itu bukan? Berhadapan. Nabrak kesenggol atau gimana? Maaf. Jadi pas Feni mau nyebrang itu kan biasanya kalau kita mau nyebrang itu kan mobil sama motor tuh berhenti kan Pak. Iya. Nah pas Feni mau nyebrang, ada Gojek tuh dari sana ngebut. Sebenarnya Feni lihat mau mengelakkan diri tuh tetap aja pasti Feni juga kelempar. Jadi pas Feni kaget juga kan panik, dia datang dari sana langsung nabrak Feni terus Feni langsung kelempar Pak. Iya, iya. Ya Iya udah. Pak. Tolong di oke kok yang tadi tuh buka tutup lagi videonya. Dia siapa tuh yang oke itu situ aja nih. Izin ya Pak, masih diurut soalnya. Iya, iya. Nah, yang sefoto ini yang buka video aja. Kalau video langsung hilang gambarnya. Oke, itu 1, 2, 3 ya. Ini saya kirim gambarnya. Buka video nggak ada namanya. Ini gambar di grup ya.
buka video. Ya, dia buka video cuma 6 orang yang muncul di Garuda, cuma 6 orang aja. Buka video nggak muncul, rasa dia hidden aja. Buka video saya hidden. Jadi sekarang saya coba soal ya. Oke, hari ini kuliah ke-7 ya, kita bahas soal aja ya. Oke, pertama ini adalah soal terkait dengan risiko kredit ya. Kredit untuk melihat calon calon debitur di suatu bank ya. Dia mengajukan kredit 6 miliar ya. Dan bank itu salah satu alat untuk menilainya lah dengan RAROC. RAROC itu risk adjusted return on capital. Jadi hitung kapital, di mana kapital itu lah berdasarkan penurunan nilai dari loan itu risk adjusted. Nah, di Bank BNI menerima program kredit ya. Kredit direncanakan akan dibebankan service fee ya, sebesar 2,2%. Ya. Jangka waktu kredit adalah 3 tahun. Dengan durasi itu 2,5 tahun ya. Karena cost of fund-nya adalah sebesar 10,5%. Cost of fund ini digunakan sebagai benchmark dari RAROC. Maksudnya untuk melihat ini spread untuk hitung net income, net interest income. Dari hasil pengalaman masa lalu, risk premium adalah 2,5% risk premium. Dan bunga pasar saya ini adalah 10,8% ya, 10,8%. Ya. Dan spread kredit adalah sisi cost of fund dengan suku bunga saat ini. Bunga akhir tahun adalah sebesar 13,3. Bunga akhir tahun itu 13,3. Sehingga deltanya adalah 2,5%, adalah 10,8 dikurang 13,3. Ini dapatnya 2,5. Sudah tahun setengah ini.
Dan dengan menggunakan metode Rarox ya, itu kan apakah Bank BRI dapat memberikan kredit dengan kondisi tersebut di atas. Nah, asumsi saat ini ROE BRI adalah 10%. Ya. Bila ternyata kredit tidak dapat diberikan, maka salah satu caranya adalah dengan merubah durasi kreditnya. Ya. D. Dan hitunglah berapa besarnya durasi agar bank dapat menyetujui tersebut. Ya. Ya. Dan yang C, bila ternyata durasi, kalau B kan durasi dirubah supaya bisa disetujui. Kalau seandainya dapat diberikan seperti A. Kalau dapat diberikan tidak ada masalah ya. Kalau dapat diberikan, bisa nggak diberikan kreditnya dengan asumsi raruknya itu di atas 10%. Cara B itu dengan mengurangi durasi kreditnya. Kalau durasi bertambah, semakin itu kan, semakin kalau durasi bertambah semakin kecil kan, semakin kecil. Kecil raroknya. Karena durasi itu nanti akan mempengaruhi durasinya ditambah, maka peluang nilainya makin tinggi. Jadi kalau durasi dikurangi, peluang nilainya makin kurang. Nah, penurunan nilai loan itu kan digunakan sebagai pembagi. Ya, pembagi. Kalau ternyata durasi tidak dapat dirubah, maka jalan kedua adalah berapa tambahan income, spread, dan fee. Tambahan income, net income. Tambahan net income. Income itu net sini. Net income, interest income. Agar kredit dapat diterima di sini Bank BRI. Ya. Dan berikan perhitungan berapa penyesuaian bunga kredit tersebut ya, agar permohonan kredit PT Suka Usaha Maju dapat diberikan. Nah, jawabnya ini, jawabnya itulah pertama kita lihat sebelum kita hitung rarok, kita hitung dulu penurunan nilai dari loan ya. Kalau misalnya minus durasi loan itu dikali pagu loan, dia minta 6 miliar kan, dikali perubahan rate ya, suku bunga dibagi 1 tambah R. Jadi sama dengan R itu kan bunga sekarang. Nah, kemudian jadi durasi berapa di 2,5 minus 2,5 dikali 6 miliar itu 6.000 juta dikali ini perubahan suku bunga dari 10,8 jadi 13, berapa? 13,3 ini 2,5. Maka 2,5 sini. Ya. Kalau dibagi 1 itu dibagi ini. Ya. Dapatnya 338,45 juta. Ya. Dapatnya berapa? 38,45 juta. Jadi
loan itu kan turun setahun lagi sekitar 338,45. Jadi risiko itu kan loan ya. Nah, untuk spread ditambah fee ya, itu setahun ya. Spreadnya berapa? 10,8 dikurang 10,5 ya. Spreadnya. 10,8 itu bunga sekarang dikurang dengan cost of fund. Cost of fund kan 10,5 kan. 5 ini ya. 5 dikali 6 miliar. Dapatnya berapa? 18 juta. Ya. Kemudian fee-nya 2,2%. 2%. Ya, 2% ya. 20% dikali 6 miliar fee ya. Dapat 12 juta. Totalkan net interest income-nya dapat 30 juta ya. Maka ROE dari loan itu adalah ROE ini rumusnya 1 year's income on loan ya. Tahun 30 juta dibagi loan risk capital risk atau beban loan. Beban loan berapa? 38,45 juta. Minus kan, tapi ke sini belum dihilangkan ya. Dapatnya 8,80%. Kalau ini ROE-nya berapa? 8,86%. Nah, kalau dibandingkan ROE BNI, ya, maka itu tidak dapat diberikan. Kenapa? Karena ROE itu di bawah ROE. Ya. Ini perhitungan di Excel nih, soal Excel. Masih min 0,5, plafon 6.000, premium 2,5. Kemudian ada 1 tambah red R 100 apa? 1 ini sudah 110,8%. Ya. Ini kan 100% kan, tambah 10,8% dapat 110,8%. Jadi penurunan nilai L itu 338,4. Kalau spreadnya 30 kan, 30 spread di sini. Ya. ROE-nya 30 dibagi 338,45 dapat 8,8%. Ini bisa dihilangkan. Dan karena di bawah ROE, bagaimana cara supaya calon debitur itu bisa disetujui? Caranya durasi dikurangi. Artinya jangka waktu dikurang tadi 3 tahun ya. Durasi 2,5%, sekarang durasi 2 tahun. Mungkin tentu jangka kiri mungkin 2,4 tahun atau gimana. Pokoknya durasi di 2. Sekarang ROE-nya di berapa? 11%. Berapa? Ini kan tadi 2,5, jadi 2. Jadi ganti 2 kali 6 miliar dikali 2,5 dibagi 110,8%. Ya, dapatnya 270,76. Jadi penurunannya lebih kecil ya. Jadi kan 338,45, sekarang 270,76 ya. Ya. Nah, kemudian spread tetap ya, karena kan nggak ada perubahan yang berubah, cuman durasi. Sehingga ROE-nya 30 dibagi 270,76 dapat 11,8%. Jadi yang 2,8% ini itu bisa diberikan dengan asumsi durasinya 2,5%. Nah, kalau durasi nggak bisa turunkan ya, misalnya di 2 dia nggak sanggup bayar ya. Nah, begitu ini dinaikkan apa? PN spread-nya ya. Diumumkan cost of fund 10,3. Ini kan cost of fund-nya berapa? 10,5. 10,5 ini. Sekarang dirubah jadi 10,3 ya. Oh, 3. 10,3 itu kita coba hitung, yang berubah kan spread ini. Jadi nggak berubah. Ya, durasi untuk 100% sehingga perlu nilai
Untuk 338,45. Nah, spreadnya berubah. Spread berapa? Spreadnya lah tadinya 0,3%, nah sekarang 0,5%. 5% dari mana? 10,8 dikurang 10,3. 10,8 kan suku bunga hari ini. Kurang resopan 10,3, dapat 0,5%. Nah, sehingga spreadnya 0,5% dikali dengan 6 miliar. Dapat 30. 30 ditambah fee nggak berubah ya. Dapat 12 ya. Nah, sehingga dapat 42. Ini naik apa spread sama fee yang menaikkan, yang menurunkan cost-of-fundnya, spreadnya naik. Sehingga raroknya jadi 42,42 dibagi 338,45. Dapat 2,1. 2,1 bisa diberikan. Dan dinaikkan apabila cost of fund tidak bisa berubah, durasi tidak bisa berubah seperti B ini, maka C itulah dengan menaikkan suku bunga. Ya. Ini mode lah, suku kreditnya dinaikkan jadi 10,9. Tadi berapa? 10,8. 10,8. 8. Sekarang jadi 10 diturunkan. Apa? Jadi 10 kosopannya ini nih. 10 dinaikkan. 10,8 ini 0,1% ya. Ini dari 10,8 jadi 10,9 1%. Jadi 10% itu maka itunya spreadnya jadi berapa? 0,4. 0,4 di mana? 10,9 dikurang 10, berapa? Kusupannya berapa ini? Kusupannya kusupannya 10,5. Jadi 10,5 dikurangi dengan 10,9 berarti 0,4 ya. 0,4 ya. Sehingga spreadnya 0,4 dikali dengan 6 miliar. Dapat 24. Fee-nya sama ya, fee sama. Yang berubah ini spread ini. Sehingga diperoleh 36 ya, 36. Ya. 36 dibagi 3,8 dapat 10,64%. Jadi bisa diberikan pula ROE kan 10%. Ya. Itu soalnya. Jadi tergantung nanti ya. Kalau dia tidak bisa tunggal dinaikkan ya, durasi nggak bisa, udah kesusahan nggak bisa turunkan, berarti nggak bisa bikin kredit lagi, bisa selamatkan. Nah, soal kedua lah sekuliditas. Sekuliditas itu seperti yang saya ajarkan beberapa minggu lalu ya. Sekuliditas itu muncul kenapa?
Jadi itu ya, jadi risiko likuiditas yang muncul dari pertama sisi aset ya, sisi aset. Jadi kebutuhan likuiditas dari sisi aset. Tentu seperti apa? Misalnya ada calon debitur yang sudah disetujui kredit, dia mau narik kredit ya. Sehingga kalau tarik kredit kan ada kebutuhan likuiditas. Pertanyaan itu sumber dana dari mana? Kalau debitur narik kredit, misal tarik kredit oleh debitur, komitmen loan kan, tarik 6 miliar gitu. Nah, cabang dari cabang ya, cabang katakan yang miliar itu dari mana duitnya? Apakah dari cash ya, atau aset liquid, atau yang kedua dari pinjaman di pasar uang. Kalau kebutuhan likuiditas yang 6 miliar itu diambilkan dari pencairan dari aset liquid, itu namanya store liquidity management strategi. Dan kalau diambilkan dari pasar uang nama purchase liquidity management. Nah, soalnya bicara tentang itu. Ya. Misalnya diasumsikan ya, posisi neraca cabang ya, neraca cabang saat sekarang ya, 1 Desember 2011 itu cashnya 30.000, investasi plus sekuritas 45.000, kemudian kredit diberikan 95.000, setelah asetnya adalah 170.000. Kemudian yang kedua, pasifannya itu deposit atau dana ketiga itu 115.000. Ya. Kemudian pinjaman dana ya dari pasar uang mungkin daripada bank-bank lain ya itu 35.000, equity-nya 20.000. Nah, semua dengan data neraca di atas, coba pertanyaan A dan B di bawah ini, di mana masing-masing kondisi pertanyaan A dan B tidak terkait independen. Asumsi giro wajib minimum 8%. Di giro wajib minimum 8% itu yang nggak boleh dipakai di giro wajib minimum seperti misal cash. Cash itu berapa cash saldo minimumnya? 38% kali 115.000. Nah, ini kondisinya ya. Kondisinya apabila debitur kredit bank aman memutuskan untuk menarik dana loan itu sudah disetujui untuk diberikan ya kepada debitur bank aman sudah setuju untuk memberikan kredit kepada debiturnya. Ya. Nah, dia mau narik kreditnya 20 ribu miliar, berarti 20 triliun. Ya. 2.000 miliar, 20 triliun. Berarti. Nah, sejauh mesti neraca yang baru jika bank ini menggunakan liquidity strategisnya, kebutuhan likuiditasnya dari pertama dari aset liquid, itu namanya store liquidity management, yaitu dari pinjam pasar uang itu nama purchase liquidity management, purchase liquidity atau liquidity management. Nah, berikan rincian perhitungannya. Jadi jawabannya ini. Ya. Nah, store liquidity management, asset management ya, kalau dia gunakan dana dari aset liquid ya untuk pendidikan itu, perintah pendidikan dari debitur. Maka kita hitung dulu berapa sih minimum saldo cash yang nggak boleh ditarik. Kan saldo cash tadi berapa? 115 kan. Kita butuh berapa? Ini saldo cash kan 30.000 miliar, berarti 30 triliun. Kita butuhkan 20 triliun. Ya. Kemudian yang ketiga 115 triliun. Nah, kalau hitung berapa saldo minimum cash itu 8% dari 115, dapat 9.200. Itu 9,2 triliun. 2 miliar.
Nah, slow cash yang ada kan 30.000. Jadi yang bisa dipakai dana hasil likuid dari cash itu saldo sekarang 30.000 dikurang minimum saldo cash sesuai ketentuan GWM itu bisa berapa 9.200 ya. Jadi berapa yang bisa tarik? Tariklah sebesar 30.000 dikurang 9.200 20.800 ya. Nah, kebutuhan dana kan 20.000 yang bisa dipakai semua, bisa diambil dari dana hasil likuid untuk cash dipakai semua. Nah, dengan demikian mesin harga jadi berapa? Jadi pertama cash berkurang dari 100 jadi berapa? 30.000 dikurang 20 triliun 20.000 jadi 10.000 atau 10 triliun. Itu nggak pengaruh. Kan loannya tadinya apa yang tadi sebelumnya 5.000 ya, 5.000. Sekarang tambah 20.000 jadi 115. Kan bahasa hitungnya. Ya. Nah, dengan demikian ya, kalau dia mengambil semua dana dari hasil likuid ya, untuk memenuhi penaikan loan itu, nanti jadi apa? Loannya bertambah, loan itu kan aset bagi bank. Loannya bertambah, tapi cashnya berkurang jumlah sama sebagai masih ingat mata kuliah pengantar akuntansi ya. Sehingga total aset nggak berubah. Karena ada aset lain yang turun, ada aset lain yang naik. Oh. Jadi itu nggak turun ya. Nah, yang kedua lah, bagaimana kalau kebutuhan dana likuiditas yang berasal dari kebutuhan dana likuiditas yang disebabkan adanya penarikan kredit ya. Itu diambilkan dari strategi yang pertama lah, strategi kedua liquidity fungibility, dia pinjam pasar uang. Dengan demikian maka jadi apa fungsi keuangannya loannya bertambah kan tadinya berapa 95.000 sekarang tambah 20.000 jadi 115.000. Nah berapa tadinya 35 ya 35 kan jadi 55.000 sehingga aset naik 20.000 dari 110 jadi 190. Pasiba juga naik dari 100.000 jadi 150. Nah, apabila terjadi net deposit DP3 ya, atau dia negatif ya. Ini kalau pertama kan masalah likuiditas muncul, kebutuhan likuiditas itu, kebutuhan likuiditas muncul karena ada deposit menarik kreditnya. Kalau yang kedua, yang B, kebutuhan likuiditas muncul karena adanya sumber dari nilai ketiga. Mana pada hari yang bersangkutan jumlah dana yang ditarik itu lebih besar pada jumlah yang disetor oleh nabung atau deposan dari ketiga itu baik itu giro atau tabungan ataupun dari deposito jangka.
Nah, sehingga untuk mengatasi sumber dari mana ya, kalau timbul dari dana ketiga, nanti jumlah ditarik besar pada jumlah yang diterima sebagai setoran nasabah. Ini besar, memang ada negatif besar seperti itu. Ya. Nah, kalau dia itu menggunakan pinjaman ya, pasar uang atau purchase instrument, jadi apa? Nanti jadi deposit dana ketiga itu kan pasifah, ya. Pasifah itu dia narik kan, berarti berkurang 20.000. Sebenarnya di mana? Ditambah pinjaman. Di bulan depan itu naik dari 35 jadi 55 di 20.000. Sehingga diabetes nggak naik. Kenapa? Karena utang lain berkurang, utang bentuk dana ketiga berkurang 20.000. Nah, mungkin dari sumber dana pinjaman pasar uang itu kepada bank lain. Di bulan depan itu naik ya. Oh, 20.000. Deposit kurang 20.000. Jadi kan 115. Probability-nya nggak berubah ya. Jadi kalau cara pertama, ya, diberikan dari sumber pasar uang, maka aset yang utangnya tidak mengalami utang. Tapi kalau diambilkan dari aset liquid ya, jadi dari penurunan ya. Misal depositonya ditarik 20.000 ya, netnya. Yang bikin dari cash itu kan tadi 30.000 jadi 10.000. Asetnya berkurang, bersifat juga berkurang. Sehingga posisi keuangannya aset turun jadi 150.000. Ya, probabilitas turun jadi 150. Baik, jawaban ada di atas ini. Di atas ini. Saya pinginannya sebenarnya. Yang muncul di gambar saya hanya 2 orang aja. Dan nggak muncul karena yang buka video itu si Salsabila ya. Coba kamu Iya, Pak. Kamu jawab pertanyaannya. Iya, Pak. Kamu perhatiin nggak deh? Sudah nggak perhatiin. Kalau dia dana dikit itu butuh dana dikit itu muncul dari jadi dana kredit sebesar 20.000, ya. Kalau dia ambil dari cash ya, maka aset bertambah. Aset utang tidak berubah. Tapi dia ambil dana pasar uang, aset turun ya. Pasar uang bertambah. Sesama naik 10.000 ya. Kalau naik 20.000, utang bertambah 20.000. Ya. Nah, kalau sudah jadi bank, yang mana yang suka? Yang cara pertama, cara kedua. Si selesai. Kalau saya lebih suka cara kedua, Pak. Apa cara kedua? Karena cash-nya bertambah, jadi biar liquidity-nya naik, Pak. Case pertama itu dari mana sudah tahu? Case pertama. Sebelumnya berapa case saldo sebelum berapa? Slow case sebelumnya berapa sih? Nggak bertambah deh, Pak. Sebelumnya tetap sama 30.000. Terus kenapa beli kedua?
Itu saya mikirnya cashnya paling banyak karena yang pertama itu cashnya jadi 10.000 gitu Pak. Ini jawabannya nggak pas ya. Nanti apa? Saya baca bukunya ya. Saya nyimak. Nah kalau yang kedua nggak ada muncul. Saya yang munculkannya yang on cam ini. Kalau yang on cam nggak muncul di sini. Jadi yang muncul di Zoom saya itu saya munculkan yang on cam aja. Kalau nggak on cam nggak muncul. Terus foto nggak ada namanya. Nggak aktif ya. Itu sekali lagi ya. Dan soal ketiga ya, market list ya. Jadi market list ini terkait dengan aktivitas trading bank itu di pasar uang, pasar modal, di pasar berjangka. Bagaimana kita menghitung risiko pasar itu? Jadi Bank of Sultan Permohon telah menetapkan bahwa persediaan sebesar 1 juta euro dan 20 juta pound sterling akan terpengaruh risiko pasar ya. Karena ada volatility ya. Itulah apa pergerakan harga ya. Nah, volatility itu nanti bisa dihitung ya. Hitungnya lah Z kali standar deviasi. Z pada apa? Pada alfa 5%. Isinya 1,65. Standar deviasi kita di soal. Jadi ketika spot masing-masing dari mata uang itu kalau euro adalah itu 1,2 dolar per euro. Kalau pound sterling itu 1,6 dolar per pound sterling. Kalau misalkan perubahan harian pergerakan kurs itu, di mana selama 6 bulan standar deviasinya yang standar deviasi. Deviasi masing-masing adalah 65 basis point untuk standar deviasi yang euro. Dan kalau untuk yang pound sterling standar deviasinya 45 basis point. Ini mata uang konversi lah US dollar. Ini investor dari Amerika ya. Bentar. Jadi pertama kita catatkan 1 basis point itu di tingkat BP itu 1/1000 ya. Kalau contoh seperti misalnya kalau 2 basis point ya berarti 0,02 karena 1/1000 kali 2 per 1/1000 dapatnya 0,002 sehingga volatility foreign currency dari currency itu kita bisa hitung 1,05 ini rumusnya dari standar deviasi. Deviasi sudah diketahui masing-masing. Sehingga bisa kita
maka efek volatility ya 1,5 kali standar deviasi. Jadi 1,5 itu diisi yang errornya 5% ya. Kali 0,05. Kenapa 0,05? Kita ketahui kan 65 basis point kali seper 1000 dapatnya 0,065. Itu sama dengan 0,1025. Kemudian kalau untuk foreign sterling volatility volatil ya itu 1,5 kali 0,045. Deviasi berapa? Kan 45 basis point itu sama dengan 0,045 kali seper 1000 dapatnya 0,0745. Jadi di sini kita bisa ngitung DR. DR itu adalah nilai palasnya setelah dikonversi ke mata uang dolar ya. Mereka home currency-nya dolar itu, dolar. Sekarang 20 juta euro itu sama dengan dolar itu dikali 1,2 dolar. 1,2 ya. Kemudian dikali volatility-nya ya. Rumus DR itu rumus DR itu ya. Ini dengan konferensi ya. Dari euro itu 20 juta kali 1,2 ya. Kali volatilnya dapat 2574. Ini terjadi kemudian 2574 dalam satu hari ke depan. Karena dia itu satu hari ya, namanya daily itu sebenarnya apa? Daily standar itu kan tahu ya, daily earning at risk ya. Jadi, dapat dari euro dia sering dia dapat ini dia itu sterling dapatnya sehingga VAR itu value address ya, value address euro untuk 10 hari, nah tinggal dikali akar 10, 2574 ini kali akar 10 dapatnya 8 139 703 ya. Nah, kalau yang par pound sterling itu 10 hari, dia pound sterling 270 dikali akar N 939. Ini soal kayak gampang kan. Sekarang keempat adalah itu dengan
portfolio market risk, risiko portofolio. Kalau tadi kan itu satu. Nah sekarang itu portofolio ya. Tanya nggak sampai sini? Tanya nggak? Bapak boleh tanya nggak Pak? Tidak, Tapi ya. yang soal sebelumnya nggak apa-apa Pak. Ke mana tuh? Saya masih kurang paham yang soal kedua itu Pak. Waduh, jauh banget nih. 3. Iya, tadi mau nanya yang bagian ini loh Pak, C2C, analisis mengenai pengaruh pilihan strategi bank dalam mengatasi liquidity risk itu, kalau analisis yang kita perhatikan yang mana aja ya Pak? Ya, yang penting kita pilih yang menyebabkan asetnya tumbuh, asetnya growth, ya. Itu dijelaskan, ya. Dan 2C itu, ya. Itu maksudnya. 2C ini, ya. Saya mengenai pilihan strategi bank, ya. Jadi yang nanti kamu jelaskan kenapa dia pilih apa pilih yang ini 170 ini. Dia pilih kalau yang untuk yang jawaban yang kasus A, B, kasus B. Kasus B dia pilih yang purchasability. Kalau kasus A purchasability juga. Kalau kasus A purchasability karena aset bertambah. Kalau yang soal kasus B purchasability karena asetnya tetap. Kenapa asetnya tetap? Karena kalau dipilih yang kalau dia stability asetnya turun deh. Itu aja jawaban. Tapi jelaskan kenapa aja. Jadi pilih yang dia meningkat gitu ya Pak? Ya, tapi nggak meningkat juga. Ini kan kalau yang ini kan tetap nih, ini tetap kan, tetap. Ini turun, ini yang tetap, turun kan, ya. Kenapa? Jawabnya kenapa itu? Kalau pilih, bisa kamu jelaskan pilih yang ini yang visibility. Kenapa? Kenapa itu penting jelaskan lah ya. Ada cerita. Kalau jawabnya pilih purchase saja tanpa jawab kenapa itu 0 nilainya. Jadi enggak 0, enggak ada penjelasannya. Kenapa itu penting jelaskan dengan angka-angka. Jadi unsur keempat ya, keempat. Ini misalnya presiden dari Presiden Choice Bank ya, itu memperkirakan estimasi agregat dari portofolio bank itu terhadap aset yang terdiri dari loans, ya. Ada 3 loans, foreign currency, dan common stock. 3. Kalau ini secara individu dia masing-masing lah, kalau dia loan itu 30-300 sama dengan contoh sebelum ini. Karena dia 30-300 ya, sama. Ya. Nah kalau dia common stock itu 274. Enggak ada beda. Lagi cipta. 4 kalau yang itu 106-700. Nah, jika keputusan korelasi antara loan dengan foreign currency itu 0,3. Ya. Kemudian ada koefisien antara loan terhadap equity adalah 0,7. Tapi korelasi antara
Orang di common stock itu nol, nggak ada hubungan. Nol ya, nol. Jadi tidak ada hubungan. Tiap berapapun harga common stock ya, pasar modal, tidak mempengaruhi itu. Tidak mempengaruhi apa, terus foreign currency, yang ngaruh. Kemudian nol. Uh. Nah, kalau kita ngitung dia portofolio ya, rumusnya lah, biar ke sini diarnya loan ya. Kalau A itu loan, dikuadratkan. Nah, tambah dengan DR dari B itu sama dengan foreign currency, ya, dikuadratkan. Tambah DR dari common stock, ya, dikuadratkan. Kan dia diketahui dari 300.700, 4.000 dan 96.700. Nah, kemudian nanti ditambah dengan ini dikurung ya. Ditambah dengan 2 kali korelasi AB. AB itu loan dengan foreign currency kali dia loan, tapi dari korekan kali dia currency lagi model common stock. Nah, 2 kali rho ya, sebentar ya, sebentar. Kemudian nanti setelah itu ditambah dengan 2 kali korelasi loan dengan common stock dikali dia loan dikali dia common stock, tapi tidak dikuadratkan. Kemudian tambah dengan 2 kali korelasi orang dengan common stock. Itu kebetulan korelasi kan 0 tuh. Berarti ini hasilnya 0 nih. 0 dikali dia orang dikali dia common stock, ini 0 sih. Ya. Kita dapat ini. Kita dapat
624 901 648. Ya, untuk dia. Kalau ditanya berapa rugi portofolio yang diderita bila di hold 5 hari. Jadi, jika ada kelima yang sudah kelima, hitung sendiri berapa dapat. Dan di soal kelima ya, itu dari risiko operating risk ya. Ini operating risk. Nah, itu PT Bank BC sedang melakukan perhitungan beban modal risiko personal dengan TMR equivalentnya tahun 2017 berikut berikut ya. Jadi kalau ini per line bisnis ya, corporate finance 2016, 2015, 2014 ini data ini masing-masing bisnis ada 8 bisnis ya. Kemudian angka beta untuk masing-masing bisnis itu corporate finance 0,18, trading dan sales 0,18, quality banking 0,12 dan seterusnya. Ini beta. Lalu diminta itulah beban modal risiko personal dengan menggunakan pendekatan standar DES. Nah, kemudian yang kedua ya, itulah beban modal risiko personal dengan menggunakan pendekatan indikator dasar basic indikator approach tahun 2011. Pertama standar DES SMP basic ya. Dia yang mencari ditanya itu mencari itu beban modal risiko ya personal. Dengan TMR tanya lagi yang C. Setelah TMR kepala dari risk personal dengan pendekatan standar DES yang di pendekatan basic. Jawabannya ini, ini pertama kali kalau untuk A itu, saya hitung dulu berapa rata-rata gross profit masuk sebuah bisnis. Ya. Hitung rata-rata gross profit masuk bisnis. Caranya adalah 2016 tambah 2015 tambah 2014 bagi 3 dapat 206 dan seterusnya. Jadi ditambahkan bagi 3 semuanya. Yang kedua ya, dicari berapa beban modal risiko masing-masing bisnis itu. Biar rata udah dapat nih rata-ratanya. Karena beta masing-masing 0,18 ya. Permainan trading and sales 0,18. Jadi kalau menghitung beban modal risiko masing-masing bisnis itu beta dikali rata-rata gross profit. Dapatnya lah 1,2. Kalau jawaban yang apa yang D kan basic. Basic. Itu basic kan. Kalau basic itu apa beban risiko dengan basic itu adalah 15%. Apa kalau basic itu pakai alpha 15% dikali dengan rata-rata gross profit. Gross profit yang dicari ini yang untung aja. Ini carilah yang untung gross profit rata-rata menggunakan basic. Yang rugi nggak masuk ya. Jadi 17,610 tambah 12,550 bagi 2.
Mantap sekali saya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lah yang B, gimana? Yang B udah tadi. Ah, B udah. Ya. Ini bagi dua, bukan bagi tiga, karena ada satu yang rugi masuk ya. Dapatnya 2,15%, tapi 15,80 dapat 2,262. Itu beban modal risiko operasional. Nah, kalau jawaban C berapa ATMR-nya? ATMR dengan apa? Dengan metode yang apa? Standar itu standar ya. Standar. Itu kan dapatnya 1,92 ya standar. Beban risiko totalnya dari sini. Nah, ini total 1,92. Nah, dikali 12,5, 12,5 itu given. Nah, kalau dia standar itu 12,5 kali beban modal risiko. Risikonya ditotalkan ya. Bisnis. Dan untuk yang jawaban apa? D ya, D. Itu ATMR basic indikator 12,5 kali 2,262. Ini yang mana? Di sini kan. Basic plus 2,262. Dikali 2,5. Sama kali sama 2,5. Dari 2,5 ini 2,5 juga. Ya. Sehingga bisa terlihat bahwa akal itu kan saya modal dibagi dengan ATM risiko. Jadi tambah ATM risiko personal, tambah ATM risiko pasar. Ya. Bila ATM risiko operatif besar, maka akan turun karena ini pembagi. Turunkan. Maka bank harus memperbaiki kualitas aset kerja operasi dan kerja tersebut. Yang kedua, apabila nggak bisa bagi kualitas aset, maka harus tambah modal. Utang modal nggak bisa, maka undang investor baru. Kalau 1, 2, 3, 4 nggak bisa ya. Di 3, maka bank suruh merger atau tutup bank operasi. Itu ya simpel kan. Inilah kurang lebih. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, ya. Tadi yang 12,5 itu dari mana ya Pak? Yang jawaban C sama D? 12,5 itu given. Maka sudah ada. Oh, udah pasti ya Pak? Pasti. Angkanya. Itu sudah hafal tuh. Kalau nggak ada soal, harus tahu tuh. Ya. Kalau itu soal, harus tahu. Kalau rumusnya harus tahu. Ya. Lagi tanyakan ada ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, pertanyaan nggak di sini? Yang hadir cuma 3 orang ini. Ya. Ada nggak pertanyaannya? Bisa betul.
Jadi kalau nggak ada apa ini absennya. Bapak mau konfirmasi Pak, kalau untuk yang dimaksud dengan DEAR itu yang ada di operational risk ya Pak? Apa? Yang dimaksud dengan DEAR, daily earning at risk, itu yang ada di materi operational risk bukan Pak? Kan, sebenarnya bukan ada personal risk, market risk. Market risk itu market risk. Personal risk mana ada? Ya, boleh bawa materinya deh. Kita tuh market risk. Baik Pak, terima kasih. Nah, ini kok ada dua nih. Oh, yang karyawan. Oke, yang pertama Adira dah. Hadir, Pak. Adira mana? Saya, Pak. Ya, Sofia mana? Kemudian Salsabila, Salsabila hadir Pak. dia, Iya, hadir, Pak. Afifah, Afifah hadir, Pak. Bapak maaf, Sylvia hadir. apa? Dan Afid ada. Oke. Ida, Tidak hadir, Pak. Salsa, Aziza, Azhara, Salsa Zara hadir, Pak. Salsa Nur Fariza, Salsa Nurhaliza hadir Pak. dia, ya, Anggita, Hadir Pak Anggita. Tessa, Tessa hadir Pak. bagi Keiko ada Keiko, Hadir, Bapak Keiko. Laura, Hadir, Pak. Laura. Dini, Hadir Pak Dini. Ismiati, Hadir Pak. Galuh ada Galuh,
Galuh, Galuh hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Asri, Hadir, Pak. Agnes, Agnes hadir, Pak. Fani, Hadir, Pak Fani. Indriani, Hadir, Pak. Rinka, Rahma, Hadir, Pak. Hadir. Hidayati, Hidayati hadir, Pak. Laila, Laila hadir, Pak. Rumiati, Helmiati hadir, Pak. Feni, Feni hadir, Pak. Rozi, Pak, maaf, dia Ayu hadir, Pak. Tidak. Tadi nggak nyaut kamu, belum masuk ya? Kenapa, Pak? Tadi nggak ngomong tadi. Diam aja Oh, sepanjang. sinyalnya itu, Pak. Apa? Sinyalnya error. Oke, sekarang kita putul ya. Bukti surat hari ini. Oke, saya juga senyum ya. Pak, Rinka hadir, Pak. Ada di chat. Katanya sinyalnya gangguan. Gangguan apa? Sinyalnya, Pak. Tadi dia juga jawab sih, Pak. Saya dengar cuma putus-putus. Apa nama awalnya? Rinka, Pak. Rinka Oktaviani. Oke, situ 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Dikirim ke grup ya. Berarti udah masuk di grup ya. Oke. Oke, dengan berakhirnya kuliah ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Bapak. Wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Istirahat, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama.